Shalom, sudah terkasih dalam Kristus dan salam jumpa dengan saya dalam Renungan Harian Katolik. Dalam hidup ini kita membutuhkan oase, kita membutuhkan sesuatu yang dapat menjadi tempat kita mengalami healing. Kita merasa disegarkan, kita merasa disembuhkan. Pada saat kita mengalami kepenatan atau mungkin sedang bersedih atau ada pergumulan, kita butuh sesuatu yang dapat menampung emosi kita. Ada orang yang menempuhnya dengan misalnya hiking, mereka menikmati alam, atau mungkin bersepeda, atau mungkin berolahraga apapun juga. Dan memang secara biologis kita tahu bahwa aktivitas yang menyenangkan itu dapat membantu otak menghasilkan serotonin yang dibutuhkan. Atau mungkin ada juga yang belajar untuk menanam sesuatu yang baru dalam hidupnya, menanam tanaman, atau misalnya juga memelihara binatang. Macam-macam kesibukan yang Anda bisa buat. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita sadar semua itu adalah proses di mana kita belajar untuk semakin mengenal diri kita sendiri, apa kebutuhan kita, dan bagaimana kita mendapatkan siraman rohani, siraman untuk jiwa kita, agar proses healing itu dapat kita rasakan. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan juga adalah sebenarnya proses healing yang paling penting adalah penyembuhan dari dosa-dosa kita sendiri, penyembuhan dari semua cara berpikir yang tidak baik, atau cara kita berkata-kata yang tidak baik, cara kita bertindak yang tidak baik. Belajar untuk mengendalikan itu dan belajar untuk mengendalikan apa yang baru untuk dapat tumbuh dalam diri kita. Sesuatu yang sebenarnya kedengaran simple tetapi tidak mudah untuk kita lakukan, sebab kita kerap kali berhadapan dengan manusia lama kita. Contoh, jika Anda misalnya ingin menjadi pribadi yang lebih sopan dalam bertutur kata, Anda ingin menjadi orang yang lebih jujur, Anda akan mengalami godaan-godaan untuk kembali ke hal yang sama. Tetapi jangan pernah menyerah. Kita belajar terus, belajar untuk berbuat baik, dan belajar dan memutuskan untuk meninggalkan apa yang tidak baik di dalam kehidupan kita sendiri. Dalam bacaan hari ini yang diambil dari kitab Nabi Yesaya dikatakan, belajarlah berbuat baik, berhentilah berbuat jahat, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Dan semua yang disebutkan itu adalah merupakan kelompok Anawim. Mereka adalah kelompok yang sangat lemah, miskin dan tidak berdaya, dan Allah sangat mencintai mereka dan memelihara mereka, sehingga kekerasan, kekejaman, dan dosa yang dibuat terhadap mereka sesungguhnya dosa melawan Allah sendiri. Maka mari kita hari ini mencoba untuk berefleksi, bermenung dalam hal apa Tuhan memanggil kita untuk belajar berubah. Butuh ketekunan, butuh kesabaran, tetapi yang paling penting adalah butuh keterbukaan dan kejujuran dalam hati untuk melihat, oh ya, di situ saya kurang. Maka kita mohon berkatnya, kita mohon tuntunan Roh Kudusnya agar kita juga senantiasa belajar untuk bertekun, bertumbuh di dalam kasih Allah sendiri. Terimalah berkat yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati, tetap sehat, dan salam bahagia.